Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan yang akan kita renungkan tentu akan memberkati, menguatkan dan meneguhkan kita. Terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan secara khusus ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema kita pada hari ini adalah ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentunya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini atau tema ini sangat relevan dengan situasi dan keadaan yang sedang kita alami di akhir-akhir ini. Ayat dari tema kita ini jarang sekali dan hampir tidak pernah dikaitkan dengan rangkaian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagian besar orang hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu amanat atau perintah untuk memberitakan Injil. Hal itu memang tidak pernah salah, karena memang realitanya demikian. Tetapi perlu kita memperhatikan juga dari sisi yang lain, yaitu pesan penghiburan sejati dari Allah Tritunggal kepada orang-orang yang percaya kepadanya atau kepada umatnya. Pesan penghiburan ini bukan hanya bersifat temporeri, tetapi kontinuitas sampai selama-lamanya atau sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikanlah, kata ketahuilah merupakan penegasan untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman atau sampai selama-lamanya. Ini sekaligus sebagai bentuk penghiburan kepada umatnya atau kepada kita semua di tengah-tengah dunia ketika menghadapi kejahatan dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Seperti situasi yang sedang kita alami sekarang ini. Ketika kita mendengar ayat-ayat ini bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita sedang menghadapi bahaya, coronavirus misalnya, kita mendapatkan penghiburan sejati yang tentunya akan menguatkan iman kita dalam menjalani setiap proses yang ada di depan kita dengan sebuah keyakinan yang besar bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang telah berjanji menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman adalah Allah yang berkuasa atas sorga dan atas bumi. Atau Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Seperti yang nyata di dalam ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Ketahuilah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya ini? Artinya adalah ia dapat menaklukkan segala sesuatu dengan segala kekuasaan dan kedaulatan yang ia miliki. Ia adalah satu-satunya pemegang kekuasaan yang dapat mengendalikan segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Inilah yang harus kita ketahui dengan benar.
Inilah yang harus kita pahami dengan benar. Siapakah Dia? Allah yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapakah yang menerima janji dan penyertaan yang menghibur ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dijawab oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Siapakah yang menerima janji penyertaan yang menghibur ini? Yang pertama adalah orang-orang yang setia melayani Kristus, menjadi saksi bagi semua orang. Di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 bagian A. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang taat mengikuti perintahnya, pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka untuk menerima sebuah mandat atau amanat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka naik ke surga. Amanat atau mandat yang diberikan kepada mereka sudah nyata adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Itu nyata di dalam ayat yang ke-16, bagaimana murid-muridnya taat dengan perintah Tuhan Yesus. Pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka untuk menerima amanat, untuk pergi memberitakan Injil. Dan amanat itu adalah pergi, ya, sekali lagi amanat itu adalah pergi ke semua bangsa untuk memberitakan Injil, membawa orang-orang masuk ke dalam keluarga kerajaan Kristus dan mengajar mereka untuk taat melakukan kehendak Allah. Karena tugas murid-muridnya adalah mengajar semua orang untuk taat melakukan apa yang telah mereka terima dari Tuhan. Sebagaimana yang nyata di dalam ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang murid-murid lakukan, itu juga yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Apa yang murid-murid lakukan, apa yang murid-murid telah terima dari Tuhan, diteruskan oleh murid-muridnya, dan itu juga yang harus diterima dan diteruskan oleh setiap orang yang percaya kemudian kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah amanat yang diterima dari Tuhan dan harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Kendati pun secara fisik Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi sebagai penguasa sorga dan bumi berjanji bahwa Ia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Dan janji ini berlaku sampai sekarang ini bagi orang-orang yang setia untuk melayaninya. Jikalau kita setia, saya dan saudara setia untuk melayani Tuhan, maka janji penyertaan yang menghibur ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, siapa yang menerima janji penyertaan yang menghibur ini? Selain mereka yang setia melayani Kristus menjadi saksi bagi banyak orang. Dan yang kedua adalah orang-orang yang telah menjadi percaya oleh karena Injil dan setia mengikutinya. Sekali lagi, orang yang menerima janji penyertaan yang menghibur ini adalah orang-orang yang telah menjadi percaya oleh karena Injil dan setia mengikutinya. Seperti saya dan saudara yang sudah menerima Injil, sudah menerima berita baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga menjadikan kita sebagai pengikut Kristus sampai sekarang ini. Kepada kitalah janji penyertaan yang menghibur ini juga diberikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapakah mereka yang menjadi percaya? Yaitu mereka yang menerima diri, atau mereka yang menerima untuk dilayani dan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, mereka yang percaya adalah mereka yang memberi diri untuk percaya dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Baptisan adalah tanda bagi seseorang untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Kristus yang empunya sorga dan bumi. Mereka menerima baptisan karena menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Mereka menerima baptisan karena menyatakan imannya bahwa ia percaya kepada Kristus. Kepada Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja, melainkan juga kita harus setia melakukan kehendaknya sebagaimana yang sudah kita terima daripada hamba-hamba Tuhan yang telah mengajar kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, itu harus kita lakukan dalam ketaatan. Inilah yang saya sebut tadi, orang yang percaya kepada Kristus dan taat melakukan kehendaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini ada begitu banyak orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kepada mereka juga janji dan penghiburan ini berlaku. Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ingatlah penegasan ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, percayalah kepada janjinya. Hari ini pun ia ada untuk menyertai kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia mengerti kebutuhan kita. Dalam situasi yang sulit, seperti yang kita hadapi sekarang ini, bahkan semua orang hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki penghiburan bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan akan menghibur kita. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kesusahan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami masalah sendiri. Dia tahu dan mengerti kita karena Dia menyertai kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak selama-lamanya Tuhan mengizinkan kita menjalani sebuah proses. Tuhan akan menyertai kita dan akan membawa kita tiba pada waktunya kita akan meraih kemenangan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari kita layani Tuhan dan setia mengikutinya sampai selama-lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Ia berjanji menyertai umatnya. Dan janji itu berlaku bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.